Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu-ibu cantik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Tetap gimana semangat. kabarnya? Alhamdulillah Bu. Sehat juga. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan imun kita walaupun makin malam makin kuat ya Bu. Amin. Iya. Baik Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin dipandu oleh salah satu di antara yang ada di sini untuk berdoa bersama. Mudah-mudahan acara kita ini, pembelajaran kita malam ini ada dalam keberkahan ya Bu ya, baik ilmunya maupun yang lain sebagainya. Silahkan Bu Haji atau Ibu Mutia atau Bu Nur Aini atau Bu Nurul yang berkenan untuk memimpin doa. Baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan kita pada hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih Bu Haji. Sama-sama, Baik, Bu. kita mulai lagi ya. Tetap semangat. Hari ini ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan terkait dengan kurikulum. Tapi sebelum kita menginjak ke materi yang akan disampaikan, saya akan mengingatkan kembali mengenai hari kemarin yang sudah kita bahas bersama, yaitu mengenai pembelajaran atau belajar yang memerdekakan, ya, pendidikan yang memerdekakan seperti itu. Masih ingat Ibu bagaimana pendidikan yang memerdekakan kemarin yang kita bahas? Gimana tuh? Sedikit aja. Apakah ada yang masih tersirat gitu tentang pendidikan yang memerdekakan tersebut seperti apa? Masih ingat? Ayah, ibu-ibu pinter. Sedikit Ibu, mungkin Ingatkan saja ya Bu. pendidikan yang memerdekakan itu menurut saya di mana kita memberikan materi ataupun dalam pembelajaran siswa itu belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Ibaratnya ibaratnya tidak ada paksaan, dia belajar sesuai dengan kemauannya gitu. Iya. Itu aja Ibu. Ya, tepuk tangan buat Bu Mutia semuanya. Oke, terima kasih Bu Mutia. Betul sekali ya Bu ya, daya tangkap Ibu, daya ingat Ibu ternyata alhamdulillah ya. Minum vitamin apa Bu? Ya, selanjutnya hari ini kita akan membahas mengenai kurikulum operasional. Ada yang sudah membuat kurikulum sebelumnya? Pengalaman mungkin tahun-tahun sebelumnya bagaimana membuat kurikulum? Sudah pernah Bu? Ibu Nurul sudah pernah? Kalau selama ini pengalaman kami itu ya guru itu dilibatkan di pembuatan RPP saja Bu, gitu. Ya. Kalau yang lain-lainnya sih belum pernah. Pernah. Bu Nuraini gimana, Bu Nuni? Kalau saya biasanya selama ini tuh yang terlibat untuk penyusunan kurikulum itu Wakakurikulum, kemudian Kakomli biasanya. Nah, guru-guru ini benar kata Bu Nurul, biasanya kita hanya memberikan masukan dalam hal perangkat pembelajaran seperti itu, Bu. Bu Haji barangkali pengalamannya yang sudah lebih banyak daripada kami semua di sini. Oh, terima kasih Bu.
Jadi berdasarkan pengalaman di sekolah kita juga tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan dengan Bu Nuni ya Bu ya. Jadi untuk penyusunan kurikulum itu yang pertama itu yang terlibat itu yang di manajemen. Tim manajemen itu terdiri dari kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, kap program, dan juga ada seperti koordinator juga akan dilibatkan. Dan ditambah dengan beberapa orang guru produktif, Bu. Jadi dari guru-guru produktif itu ada perwakilannya, mungkin 2 orang, 2 orang, 2 orang gitu. Jadi itu mereka itu yang dilibatkan dan sebagai tim untuk menyusun kurikulum tersebut, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Haji, terima kasih semuanya Ibu-ibu. Baik, untuk sekolah pusat keunggulan, di sini kesempatan ini saya akan membahas mengenai kurikulum operasional. Adapun yang sudah pengalaman ataupun belum pengalaman sama sekali membuat kurikulum, tidak jadi masalah. Yang penting kita sekarang mengetahui aja sama-sama bahwa prinsip untuk menyusun suatu kurikulum itu terdiri dari beberapa hal yang harus kita ketahui sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip kurikulum operasional, kemudian komponen-komponen kurikulum operasional. Boleh dibantu tampilan PowerPoint-nya? Ya, nah ya. Oke, nggak apa-apa sambil nunggu PowerPoint. Kenapa kita harus mengetahui kurikulum operasional atau mempelajari kurikulum operasional ini? Karena seperti yang kita ketahui bersama, kurikulum ini berfungsi sebagai acuan atau pedoman guru dalam mengembangkan kemampuan atau kompetensi-kompetensi standar peserta didik agar lebih bermakna. Tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan di sekolahnya masing-masing. Ya, Bu ya. Nanti ada beberapa hal yang berkaitan dengan kurikulum operasional, ada prinsip, komponen, kemudian proses penyusunan, proses pendampingan dan evaluasi, serta pengembangan. Baik, slide PowerPoint sudah kita bisa lihat bersama. Di sana ada mengenai prinsip pengembangan dan komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Oke, berikutnya. Nah, tujuan dari malam hari ini kita belajar yaitu mengetahui prinsip pengembangan kurikulum dan komponen penyusunan kurikulum operasional. Ya, selanjutnya kita langsung ke prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Prinsipnya itu ketika ingin mengembangkan kurikulum, yang pertama harus berpusat pada peserta didik. Ya Bu ya, Pak ya. Karena yang nanti dituju ini, kurikulum dibuat ini kan untuk siswa. Jadi harus berpusat pada peserta didik, seperti itu. Jadi memenuhi kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan capaiannya itu tentang profil pelajar Pancasila. Jadi kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang prinsip kedua, yaitu kontekstual. Artinya mengembangkan kurikulum itu nanti kita harus sesuai dengan ciri khas atau karakter di satuan pendidikan tersebut. Berikut dengan memperhatikan budayanya, lingkungan, serta kebutuhan dunia kerja di daerah kita, di mana sekolah tersebut berada. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu esensial. Nah, arti dari esensial ini semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan. Nah, dokumen tidak perlu memuat kembali. Nah, ini ada ya Bu ya, mari kita lihat dulu bersama nih Bu nih. Bu Nur Aini bisa bantu saya? Nah, untuk poin esensial ini gimana tuh Bu, menurut Ibu?
Ya, kok esensial yang tadi di slide berikutnya Bu, yang tadi esensial ada? Nah ini, tip. Boleh dibantu bacakan Bu? Semua unsur gitu. Iya, Ya, semua iya. unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang dapat ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Dikbud seperti CP, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Iya, itu yang dimaksud dengan esensial ya, Bu, semuanya. Iya. Ya, Bu. Kemudian prinsip yang keempat itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, jadi pengembangan kurikulum harus bisa melibatkan berbagai pihak gitu, kepentingan berbagai pihak gitu. Jadi bukan hanya sekedar siswanya aja, tapi kepentingan dari dunia usaha industrinya harus diperhatikan, dari segi pemerintah yang capaian apa namanya, yang profil Pancasila harus tercapai gitu. Jadi banyak banyak melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sini. Selanjutnya, ya, komponen kurikulum operasional. Nah, di sini komponen bagaimana kita menyusun kurikulum operasional harus memperhatikan komponen-komponennya. Yang pertama ada karakteristik satuan pendidikan. Nah, karakteristiknya sekolah di mana, peserta didiknya seperti apa, sosial budayanya bagaimana. Nah, itu memperhatikan karakteristik seperti itu. Berikutnya komponen yang kedua yaitu visi, misi, dan tujuan. Jadi harus harus mencantumkan visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan tersebut. Gimana visi yang baik? Nah, itu ada di sana ya, Ibu semuanya uraiannya harus menggambarkan eh, nilai-nilai, profil pelajar Pancasila, kemudian kalau visi itu harus uraian daripada bagaimana mencapai visi tersebut di dalam suatu misi. Nah, kemudian ada tujuannya. Nah, kita bisa lihat bersama. Selanjutnya, komponen berikutnya yaitu pengorganisasian pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran bagaimana mengorganisasikan suatu pembelajaran, ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, serta proyek penguatan untuk profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya adalah yang keempat, rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran dibikin dalam setahun ajaran ya Bu ya. Kemudian berikutnya pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, ini ada nanti setelah komponen berikutnya yaitu adanya pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Yang terakhir yaitu lampiran. Nah, lampiran di sini contoh penguatan profil pelajar Pancasila dari penjabarannya, kemudian juga bisa rencana pembelajaran dimasukkan ke dalam kurikulum operasional ini ya Bu ya. Gitu. Sampai sini Bu, ada yang mau ditanyakan Bu? Kita malam ini ngebahas dua ya Bu ya, prinsip dan komponen gitu. Ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan? Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Silahkan. Mau sharing juga. Iya, Bu Rani, saya mau tanya nih. Iya, gimana Bu? Di pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional, Iya. apakah bisa dunia usaha, dunia industri itu dilibatkan dalam pendampingan evaluasi dan pengembangan? Karena kan kurikulumnya itu kan sekarang kita tuntutannya harus sudah match ya, bahkan super match dengan mereka gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Kalau untuk proses pendampingan, biasanya dilakukan secara internal dulu,
selanjutnya disampaikan dengan internal, dari eksternal itu disampaikan kepada pihak internal, nanti internal kita ngebahas bersama gitu Bu, untuk, perkembangan lebih, baik dan capaian pembelajaran bisa terpenuhi gitu. Jadi mungkin nanti paling ada, eee, prosedurnya gitu Bu, jadi nggak langsung dari pihak dunia usaha, dunia industri yang langsung bagaimana ke siswa atau gimana gitu kan. Jadi ada melalui prosedur ke internal sekolah dulu, nanti internal sesama rekan gitu kan, baru memaksimalkan harus seperti apa gitu, kurikulum operasional perbaikannya, revisinya gitu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Gimana? Bu. Yang lain ada yang mau menambahkan Ibu? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup Ibu, sebagai apa ya, sebagai pertimbangan saya atau capaian saya dalam pembelajaran malam ini, Ibu-ibu saya mau repotkan boleh? Saya Boleh mohon, Ibu, boleh. Boleh, Bu. berikan saja salah satu contoh atau di antara ibu-ibu semua di sini, berikan salah satu, anggap aja punya sekolah nantinya ya, amin. Ya, amin. Iya, nanti gimana, sekolah Bapak Ibu memiliki visi gitu kan ke depannya terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi gitu. Gimana visinya di sekolah Ibu masing-masing gitu. Ada yang mau menyampaikan langsung boleh, nggak apa-apa. Jadi harus, kriteria visi itu kan harus, memenuhi profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Masih ingat profil pelajar Pancasila kita ada berapa Bu? Ada 6. sip. Jadi visinya itu harus ada berkaitan tentang profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif ya. Coba ada yang bisa membuat satu saja visinya coba. Seandainya punya sekolah nih, gitu kan. Nah, visi apa yang akan dibuat? Ibu boleh kita tulis di kolom chat. Boleh, Bu. Oke, ya. Kolom chatnya aku baca ya, silahkan. Oh iya, ini bagus sekali Bu Nuni. Kita sudah berandai-andai ya Bu ya, memiliki sekolah sendiri. Sip. Dengan Ibu mengerjakan atau memiliki visi yang sudah di-chat di kolom sini, berarti kita punya mimpi ya Bu ya. Iya, amin. Terima kasih Ibu sudah berpartisipasi dalam pembelajaran malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada yang mau ditanyakan, Bu? Cukup, Bu. Cukup, baik. Kita simpulkan ya, Bu ya. Kesimpulannya, prinsip pengembangan kurikulum operasional itu ada 4 ya, Bu ya. Berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian komponen-komponen dalam pengembangan kurikulum operasional itu ada 6 ya Bu ya. Karakteristik satuan pendidikan, visi misi tujuan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional, serta lampiran. Nah, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk segala waktunya. Kita akhiri dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Ya. alamin. Terima kasih Ibu Rani. Ya, Terima kasih, wassalamualaikum Bu Rani. warahmatullahi Terima kasih, Bu Rani. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.